Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan PJ Baca Saham ya teman-teman. Yang belum PD membaca saham, ayo kita belajar PD baca saham. Apapun yang sudah Anda pelajari, ingat, ini bisa jadi sumber mata pencarian kita semua, tergantung niatnya, tujuannya, dan caranya. Kalau channel ini bermanfaat, silahkan subscribe dan jangan lupa kasih komentar untuk menambahkan kekurangan-kekurangan yang mungkin saja terjadi pada channel ini. Kali ini kita akan coba mencari peluang, ya, mencari peluang pullback lebih tepatnya, tapi secara umum adalah mencari peluang dari pasar saham menggunakan indikator. Kenapa pakai indikator? Karena indikator ini adalah salah satu alat, jadi salah satu alat yang bisa kita pakai, yang disediakan oleh hampir semua sekuritas untuk membantu para pedagang memutuskan pilihan beli ataupun jual. Paling tidak itu standar paling dasar ya. Meskipun pada prakteknya kadang ada kondisi-kondisi false signal. Artinya ketika itu indikator sudah kita kuasai, paling tidak kita sudah tidak perlu beli beli signal-signal dari para afiliator. Kira-kira begitu kira-kira. Nah, yang ada di sini adalah indikator yang namanya super trend dan MACD. Nah, bagaimana caranya bacanya? Ini cara baca paling gampang ya. Gampang sekali. Ini MACD, Anda perhatiin, ini MACD itu ada yang ini merah ini, kemudian ini garisnya, kemudian yang ini ada hijau. Kalau candlestick itu break MACD ke atas, berarti itu sudah fase bullish. Sebaliknya, kalau dia break ke bawah dan si super trend tadi berubah menjadi warna merah, berarti dia sudah mulai area turun. Meskipun ada kemungkinan dia kembali lagi. Dari beberapa kasus memang sempat terjadi begitu, tapi kecenderungannya kalau naik seperti ini, contohnya ini nih, dia break MACD super trend untuk turun, tapi ternyata di hari keempat, hari ke-1, 2, 3, 4, hari kelima dia terjadi pembalikan arah. Nah, ini kalau satu indikator pembalikan arah dan break kembali ke atas, ini BRI. Ya, sederhananya begitu. Jadi gampang-gampangan ya, bodoh-bodohan kita baca pakai indikator super trend. Itu pertama. Yang kedua, pertimbangan yang lain perlu juga kita pasang di chart Anda masing-masing adalah MACD. Ya, MACD gimana MACD? MACD yang dapat kita pahami adalah ketika terjadi golden cross, maka dimungkinkan akan terjadi perubahan harga. Anda perhatikan MACD yang bawah tuh teman-teman. Nah, ini yang bawah ini adalah MACD. Biru ini adalah garis MACD. Kok ini? Biru ini garis MACD, kemudian yang merah itu garis apa? Di sini ada, di sini. Sebentar. Saya lupa namanya. MACD garis signal. Nah, yang biru adalah yang merah adalah garis signal, biru MACD, kemudian yang seperti batang itu adalah histogram. Nah, seperti misalnya dari sini, ketika terjadi cross, maka di candlestick menunjukkan angka atau menunjukkan grafik naik. Begitu juga ketika crossnya ke bawah, nah terjadi penurunan yang ini sudah mulai penurunan ketika begini baliknya. Tetapi ada satu cara yang menarik untuk kita perhatikan, bahkan mungkin bisa menjadi sistem Anda atau sistem saya pribadi untuk swing jangka menengah adalah ketika kita lihat histogram itu teman-teman. Histogram itu juga memberikan sinyal kepada kita bahwa seller sudah mulai berkurang atau buyer juga sudah mulai berkurang. Misalnya begini. Ini pada tanggal 22 Desember itu dari histogramnya adalah
masih banyak seller, tetapi pada hari berikutnya sudah mulai ada perlawanan, ditandai dengan histogramnya semakin pendek. Ternyata pendeknya ada 3 hari. Di hari keempat setelah tanggal 22 Desember, berarti tanggal 28 Desember, dan ini sudah mulai sellernya mulai imbang. Nah, itu Anda perhatikan di candlesticknya bentuknya doji. Nah, itu bisa menjadi tanda bahwa kekuatan buyer ataupun seller sedang berimbang. Hari berikutnya seller tambah habis, bukan habis total ya, tapi sudah mulai kalah. Ya, di histogramnya sudah mulai pendek, kemudian di candlesticknya juga sudah mulai hijau-hijau. Biasanya ketika sudah sampai sini nih, yang ini nih, nah udah sampai sini, kita bisa, atau sampai sini setelah doji lah. Setelah doji, kemudian candlesticknya ternyata masih merah lagi, ini bisa menjadi area masuk kita, meskipun sedikit spekulasi, tapi ini cukup baik untuk kita masuk apabila di saham-saham blue chip atau di saham-saham yang memiliki fundamental bagus. Kita bisa masuk di sini. Nah, baru setelah masuk di sini hari kedua, Anda perhatikan, dan hari ketiga sudah menjadi tanda harga sudah akan mulai naik. Ditandai dengan apa? Tentu ditandai dengan pertama histogram, yang kedua terjadi golden cross di MACD-nya. Ya, tapi juga harus tetap berhati-hati dulu. Kenapa? Karena super trendnya masih menunjukkan masih di area turun, belum menunjukkan potensi bullish, masih bearish ya. Sehingga kita tetap pantau. Kalau sudah beli di tadi yang setelah doji itu, di sini kira-kira sampai sinilah. Nah, kita terus pantauin. Nah, ketika ini yang histogram di atas 0, ketika sudah mulai mengecil, ini bisa menjadi tanda kita untuk lepas barang. Nah, ini misalnya begini, tertinggi tambah turun. Nah, kita lepas ini aja dah. Kita lepas, kita tunggu lagi. Kan lumayan itu. Dari doji sini sampai ke sini, berarti dari berapa tuh? Misalnya dapat dari 4085, dijualnya di 4180, lumayan kan ya. Nah, itu salah satu teknik atau disiplin trading yang biasa saya pakai. Makanya kenapa percaya diri, karena dibantu indikator ini. Nah, ketika turun lagi kita selalu pantau lagi. Misalnya dia kembali histogramnya ke bawah lagi, kita cek lagi. Tertinggi, turun, ternyata masih full lagi, turun. Nah, ketika di sini atau di sini tidak apa-apa nih, sini kita sudah mulai beli. Nah, situ menarik. Hanya dengan cara ini cara bodoh-bodohan teman-teman, bisa Anda coba. Misalkan cara yang lain, bank BCA hampir sama ya dengan BRI ya. BCA itu juga demikian. Nah, ini kecenderungannya BCA akan membuat tren naik ya beberapa saat ke depan, ditandai dengan histogram yang mulai mengecil. Maka Senin bisa menjadi area kita untuk melihat pergerakannya. Kalau ternyata dia semakin mengecil, kita boleh beli. Bisa jadi kita coba beli ya. Misal turun bagaimana? Ya biarkan saja. Oh, ini saham bagus ya. Itu saya. Yang mau cut loss silakan, tapi saya lebih baik tidak cut loss karena ini saham-saham bagus. Ya. Misalkan ini BCA dan dari super trendnya ini masih area beli ya, bullish ya. Nah, kita cek satu lagi yang biasa saya tradingkan ya. Nah, ini CPRO pun demikian. Jadi ini CPRO ini masih menunggu konfirmasi hari Senin. Ketika histogram di MACD semakin mengecil, maka boleh jadi akan banyak potensi untuk kembali naik ke area resisten terdekatnya di sini kira-kira teman-teman.
dari 88 ke 105 atau 107 bahkan 108. Tapi ya itu tadi fasenya, ingat fase yang pertama Anda perhatikan adalah histogram. Kalau histogramnya sudah dari tebal kemudian mengecil sebelum habis, kita bisa ambil sikap. Kalau dia di atas semakin mengecil berarti kita lepas, kalau di bawah semakin mengecil kita bisa ambil posisi buy. Nah tapi ingat juga perhatikan volume. Kadang misalnya kita lihat di HMSP ini. Nah HMSP ini seperti diberikan orang-orang masih kecenderungannya untuk turun karena sellernya terlalu banyak. Nah ini sempat naik ya, perhatikan ini di sini. Nah ini sempat ada keseimbangan seller dan buyer, kemudian di hari berikutnya ternyata terkonfirmasi buyer menang sehingga terjadi naik lagi ya, lalu ternyata semakin mengecil dan mengecil. Nah sekarang bagaimana? Pantas nggak kita beli HMSP? Dari kelihatan sini saja kita masih belum waktunya beli HMSP. Jadi teman-teman yang nyangkut mestinya harus lebih pede lagi ketika bingung daripada tanya di grup-grup yang kadang secara pandangnya berbeda. Mereka para scalper Anda tanya ya cut loss, tapi kalau kita semi swing ya jawabannya tentu tidak akan cut loss, biarkan saja. Atau kalau tidak mau biarkan saja, paling nggak di averaging ya, mengurangi kerugian ya. Saya juga kadang kalau floating loss itu mencari momentum untuk dia pullback kemudian full power, misalnya untung sedikit atau rugi tambah sedikit ya kita lepaskan saja ya gitu ya. Nah itu salah satu view, cara pandang saja. Oke teman-teman, silahkan coba pasang ini super trend tadi sama MACD, pelajari secara seksama. Ini adalah indikator umum yang bisa kita pakai. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.